Mobil berperforma tinggi tuh biasa jadi garage queen atau hanya keluar di akhir pekan aja. Jarang dipakai harian karena tenaga terlalu buas dan juga cenderung harganya mahal. Jadi sayang dipakai teman-teman. Tapi mobil yang kita bahas kali ini enggak. Ini adalah AMG termurah yang dijual di Indonesia saat ini dan juga mobil ini kami jamin enak dipakai sehari-hari. Yes teman-teman, ini adalah Mercedes AMG A35 Sedan yang sebenarnya ini versi yang sama dengan yang pernah kita bahas. Sebelumnya kita bahas SUV-nya yaitu GLA 35, kalau ini adalah versi yang sedannya. Tapi basisnya sama, mesinnya sama, dan mobil ini harusnya secara umum juga punya rasa berkendara yang mirip-mirip tapi dalam versi yang sedan. Nah, mobil ini juga adalah AMG yang dirakit di Indonesia, buatan pabrik Mercedes-Benz yang di Wanaherang atau di Tanah Pasundan sana. Makanya mobil ini harga jualnya kompetitif banget dan menarik sekali. Mercedes-Benz Indonesia menjual mobil ini dengan harga 1,1 miliar off the road. Ya, kalau ditambah pajak sih kurang lebih 1,3 atau 1,4 lah ya. Tapi ini adalah harga yang menarik untuk sebuah AMG. Secara desain sih, udahlah, gak usah diragukan lagi. Mercedes-Benz dengan trim AMG atau AMG lain aja udah keren. Apalagi AMG benerannya. Lihat nih, body kit AMG di mobil ini ngebuat sedan entry level dari Mercedes-Benz ini tampak ganteng banget. Belum lagi, penggunaan grill model Pan America yang dikasih emblem AMG, sangar. Lalu, dimensi sedan A-Class Mercy yang kompak tampak matching dengan pelek ukuran 19 inci yang dipakainya. Hadirnya ban profil tipis, kaliper rem AMG, sampai ductile minimalis di pintu bagasi belakangnya juga membuat A35 ini tampil sporty. Begitu masuk kabinnya, aura sangar khas AMG langsung terasa teman-teman. Di sini aura interior gelap, tapi dipadukan dengan jahitan-jahitan merah gini dan juga seatbelt yang warna merah kayak gini, ngebuat aura AMG-nya terasa kental banget, sporty abis. Tapi ruang kabin di belakang sini rasanya bukan posisi terbaiknya teman-teman, karena ruangnya cukup sempit. Di depan lihat nih, posisi berkendara saya dan ini ruang kakinya hanya sisa sedikit, ruang kepalanya pun demikian, dan ini ya bukan posisi yang terbaiknya lagi-lagi. Fasilitasnya pun nggak begitu lengkap, paling ada blower AC di sini, ada juga USB port satu doang, tapi ya tanpa panoramic roof dan juga di belakang sini rasanya untuk kenyamanan agak sedikit kaku nih mobil ini. Walaupun ya beda dengan GLA, dia ada armrestnya. Asik banget teman-teman. Karena sejatinya AMG itu memang asik buat dikendarai. Jadi bagi saya atau mungkin kalian juga, posisi di balik kemudi ini adalah posisi terbaiknya, bukan tadi di belakang situ. Dan perlu diingat teman-teman, walaupun A35 ini adalah AMG yang paling entry level, AMG yang paling murah di Indonesia saat ini, tapi ini impresi berkendaranya nggak semurahan itu teman-teman. Ini bahkan sangat-sangat terasa mobil berperforma tinggi, suspensinya adaptif. Ini posisi berkendaranya sangat-sangat sporty teman-teman. Bisa diposisikan paling rendah, setirnya pun adaptif banget. Dan ini setir AMG yang flat bottom dan juga banyak tombol-tombol di sini tuh ngebuat rasa berkendaranya semakin asik lagi, semakin istimewa lagi. Rasa menyenangkan ketika berkendara ini juga didukung oleh setelan suspensi yang adaptif. Ada beberapa level pengaturan shock yang membuat mobil ini bisa jadi nyaman, namun juga bisa jadi sangat kaku dan lincah ketika dibutuhkan. Pengendalian mobil ini juga sangat tajam. Karakter setir yang berbobot, direct, dan memberikan feedback yang sangat baik ini membuat rasa berkendara menjadi sempurna. Lagi-lagi teman-teman, harus diakui kalau menyetir AMG itu sangat-sangat menyenangkan. Ini kita ganti dulu pakai mode yang comfort supaya enak ngobrolnya. AMG, walaupun di tipe yang termurah gini, AMG A35 ini
tetap memberikan performa yang baik. Racikannya sangat-sangat mantap teman-teman. Kita udah ceritain di GLA kemarin kalau mobil ini tuh pakai mesin 2000 cc turbo yang transmisinya DCT, dual clutch transmission, yang sangat-sangat responsif. Tapi bedanya di GLA kemarin dia 8 speed, kalau di sini di A35 dia hanya 7 speed. Tapi it's okay, it's fine. Dan mobil ini sangat-sangat menyenangkan apalagi karena transmisinya yang responsif, menyalurkan tenaga ke 4 rodanya. Wow, sangat-sangat menarik teman-teman. Jelas untuk kebut-kebutan adalah proyeksi terbaik dari AMG A35 ini. Itu semua berkat model yang beragam mulai dari slippery hingga sport plus. Bahkan mobil ini juga dibekali dengan launch control yang dapat membantu mobil lebih optimal saat start. Akselerasi mobil ini jelas buas saat kita ajak seruntulan. Namun di sisi lain, saat mobil akan digunakan untuk harian, AMG A35 ini bisa tiba-tiba jadi jinak. Tinggal set ke mode comfort, bermain lebih santai, maka mobil akan berubah penyaluran tenaganya dari 4 roda menjadi hanya ke roda depan. Itu yang membuat mobil ini bisa diandalkan untuk berkendara harian. Kami tes untuk konsumsi BBM rata-ratanya di rute harian dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. A35 ini mampu meraih angka konsumsi BBM di 10,6 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, A35 mampu bermain lebih irit dan mencatat angka 13,3 km per liter. Artinya, jelas A35 sedan lebih irit ketimbang GLA 35. Seperti biasa di Autotest, pasti kita akan juga ngerangkum kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas dari kelebihannya dulu. Yang pertama, mobil ini dibekali dengan suspensi yang adaptif, teman-teman. Pakai mode comfort, mobil ini enak dipakai harian. Ya, walaupun nggak sempuk kayak versi yang konvensional ya, versi A200, tapi ini AMG yang rasanya tetap ramah untuk dipakai sehari-hari. Tak hanya soal pengendalian, kelebihan yang kedua adalah dari mesinnya, teman-teman. Mesin dari AMG A35 ini ternyata masih cukup enak untuk dipakai sehari-hari. Selain nggak terlalu jerky, nggak terlalu buas, mobil ini juga konsumsi bakarnya cukup irit, teman-teman. Thanks to mode berkendaranya dan juga penggerak roda yang adaptif. Dan kelebihan terakhirnya adalah dari harga jual yang kompetitif banget, teman-teman. Untuk mobil berperforma tinggi kayak gini, rasanya ini yang paling menarik buat dipertimbangkan. 1 miliar lebih dikit untuk sebuah AMG tentu menarik. Thanks to mobil ini rakitan warna herang, rakitan tanah Pasundan. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum kekurangannya. Dan yang pertama datang dari mesinnya, teman-teman. Walaupun ini AMG, tapi sayang sekali AMG A35 ini nggak sama kayak AMG 45 atau AMG yang lebih tinggi tingkatnya. Ini nggak one man one engine, jadi di mesinnya nggak ada tanda tangan gitu. Tapi kami jamin mobil ini tetap memberikan rasa berkendara yang menarik layaknya AMG. Kekurangan yang kedua datang dari MBUX-nya. Walaupun ini layar yang menyenangkan untuk dilihatnya dan juga informatif sekali, tapi sayang teman-teman, kita udah pernah ngelihat MBUX yang sangat-sangat atraktif di Mercedes-Benz C-Class, dan sayang banget nggak diterapkan di E-Class-nya ini, walaupun harganya lebih mahal ya. Dan kekurangan terakhir datang dari fitur berkendara dan fitur keselamatannya yang nggak banyak berbasis radar, teman-teman. Mobil ini memang punya fitur cruise control, tapi nggak ada adaptive cruise controlnya. Bahkan mobil ini hanya ada kamera mundur doang, teman-teman. Nggak ada around view monitornya. Dan itu ngebuat rasa berkendara jadi agak kurang lengkap. Mercedes AMG A35 Sedan jelas menjadi mobil berperforma tinggi yang menawarkan nilai yang sangat baik. Selain karena harga jualnya yang kompetitif, mobil ini juga membawa nafas AMG yang membuatnya sangat berkarakter. Pertanyaannya, apakah A35 Sedan ini layak buat dipakai harian? Jawabannya sangat layak. Dengan mesin dan pengendalian adaptif, membuat mobil ini tentu bisa diandalkan untuk harian dan mampu berlari kencang saat dibutuhkan. Namun, jika mencari fleksibilitas yang lebih dengan mobil tinggi ala SUV, bisa tambah beberapa ratus juta dan main ke GLA 35.
Well teman-teman, itu dia tadi ulasan kami soal Mercedes A35 ini. Mercedes AMG A35. Dan ini menjadi mobil yang menarik sekali untuk kalian pertimbangkan, apalagi kalau kalian pengen naik ke kelas ke AMG. Menurut kami gitu teman-teman ulasannya, menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video lain dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.